Perkenalkan, nama saya Yuliana Kacun, NIM 22104175990. Pertama-tama, terima kasih atas waktu dan tempat yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan memaparkan hasil penelitian dengan judul pengaruh iklan ramah lingkungan terhadap sikap lingkungan dan pembelian niat membeli produk yang ramah lingkungan, studi tentang produk Garnier. Yang pertama ada latar belakang. Pemanasan global dan pengelolaan limbah yang buruk merupakan masalah lingkungan yang sangat penting karena menarik perhatian komunitas dunia. Hasil survei menemukan bahwa kontribusi masyarakat Indonesia dalam mengelola sampah masih sangat minim. Di sisi lain, industri produk perawatan dan kecantikan merupakan industri yang memiliki minat yang tinggi. Pada penelitian sebelumnya, mengenai peran sikap lingkungan dalam memediasi pengaruh iklan hijau pada niat untuk membeli produk ramah lingkungan, dilakukan oleh Amelia 2021 menunjukkan bahwa sikap mampu memberikan mediasi penuh efek. Sikap konsumen memainkan peran mediasi terhadap pengaruh bau dan pemasaran dan niat untuk membeli produk yang ramah lingkungan. Genoveva tahun 2020 juga menemukan bahwa konsumen dapat memutuskan untuk membeli produk yang berdampak positif terhadap lingkungan melalui grant program pemasaran. Ini menunjukkan tingginya permintaan konsumen terhadap produk kecantikan, khususnya beauty core produk. Telah meningkatkan produksi sampah plastik meskipun terjadi peningkatan konsumen, kesadaran akan pentingnya produk ramah lingkungan, kesadaran dan partisipasi masyarakat Indonesia dalam pengelolaan sampah masih perlu ditingkatkan. Dari tabel yang bisa kita lihat pada layar, adapun penjelasannya, industri produk perawatan dan kecantikan merupakan industri yang memiliki minat tinggi. Sebuah laporan penelitian yang diunggah oleh Global Data, kosmetik dan toiletries. Profil kosmetik Indonesia mengungkapkan pangsa nilai produk perawatan kulit di Indonesia cukup tinggi, bahkan hampir menyaingi pangsa nilai total di Asia Pasifik dengan angka 9,5% pada tahun 2018. Tingkat konsumsi per kapita di Indonesia juga diperkirakan akan meningkat dan stabil hingga tahun 2023. Global Data 2019, sebuah survei yang dilakukan oleh Zap Clinic 2020 untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen di Indonesia dalam mempertimbangkan produk kecantikan, menemukan bahwa harga produk tidak lagi menjadi pertimbangan utama dalam memilih produk kecantikan. Secara keseluruhan, lebih dari separuh wanita Indonesia, 65,4%, mengutamakan keamanan produk kecantikan yang mereka pilih. Lebih lanjut, sebanyak 50,5% perempuan Indonesia menyatakan bahwa label produk berisi informasi mengenai status halal, bebas kekejaman, dan bebas paraben merupakan hal penting yang perlu diperhatikan saat membeli suatu produk. Hal ini menunjukkan peningkatan kepekaan dan edukasi konsumen. Perilaku konsumen yang ramah lingkungan. Konsumen yang tertarik dengan produk ramah lingkungan dikenal sebagai grand konsumen. Konsumen ramah lingkungan adalah individu atau kelompok individu yang memiliki kepedulian dan kesadaran akan isu lingkungan, yang kemudian akan mempengaruhi pertimbangan mereka dalam memilih produk yang akan digunakan. Rahman 2018 dan Utami 2020. Perilaku ini tercermin oleh individu ketika ia mempertimbangkan suatu produk dengan menekankan pentingnya mengamati, meniru, dan berperilaku sikap dan reaksi emosional orang lain. Perilaku konsumen yang ramah lingkungan menjadi terbentuk melalui hasil observasi dan peniruan perilaku yang dilakukan dengan model bias dalam membentuk sosialisasi terkait gerakan ramah lingkungan.
dan isu lingkungan, iklan dan ditayangkan di televisi setelah hal kecil yang berkaitan terhadap perilaku ramah lingkungan yang dicontohkan oleh masyarakat. Rumusan masalah, seberapa besar pengaruh paparan iklan ramah lingkungan Garnier terhadap sikap lingkungan dan niat beli konsumen terhadap produk Garnier yang ramah lingkungan. Adapun tujuan penelitiannya untuk menganalisis pengaruh iklan ramah lingkungan terhadap sikap lingkungan dan pembelian niat membeli produk ramah lingkungan dengan fokus pada produk Garnier. Hubungan antar variabel yang pertama mempengaruhi iklan ramah lingkungan. Iklan Garnier yang menekankan keberlanjutan dan ramah lingkungan mempengaruhi persepsi konsumen terhadap produk tersebut. Kedua, sikap lingkungan, persepsi dan sikap konsumen terhadap isu-isu lingkungan dipengaruhi oleh informasi dari iklan serta nilai-nilai personal mereka terkait keberlanjutannya. Ketiga, pembelian niat membeli produk yang ramah lingkungan. Sikap positif terhadap lingkungan cenderung meningkatkan niat konsumen untuk membeli produk Garnier yang dianggap ramah lingkungan. Menurut Sekaran dan Boughi 2017, hipotesis adalah hubungan tentatif logis antara dua atau lebih variabel yang dinyatakan dalam bentuk pernyataan yang dapat diuji menurut kerangka di atas. Hipotesis penelitian adalah sebagai berikut. Dapat kita lihat pada gambar di samping ada model penelitian dengan hipotesis yang pertama, H1, grand advertising mempengaruhi positif terhadap niat beli dan membeli produk ramah lingkungan. Hipotesis yang kedua, iklan ramah lingkungan berdampak positif pada sikap lingkungan. Hipotesis yang ketiga, sikap lingkungan berpengaruh positif terhadap niat beli dalam membeli produk ramah lingkungan. Hipotesis yang keempat, sikap lingkungan memediasi pengaruh iklan ramah lingkungan terhadap pembelian niat membeli produk yang ramah lingkungan. Adapun metode penelitian yang pertama, desain penelitian kausalitas dengan metode kuantitatif, self-administered survey-nya 30 item pertanyaan, penyebaran kuesioner secara daring, analisis data PLS SEM, kombinasi Smart PLS S3.0. Metode penelitian ini menggunakan desain kausal dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Data adalah dikumpulkan melalui kuesioner yang dibagikan melalui Google Form kepada warga DKI Jakarta. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik non-probability sampling, khususnya menggunakan metode purposive sampling. Ukuran sampel untuk penelitian ini adalah 100 peserta. Selanjutnya, tanggapan kuesioner dianalisis dengan metode PLS SEM difasilitasi oleh perangkat lunak Smart PLS 3.0. Tabel 1 menunjukkan bahwa jika dikelompokkan ke dalam gender, mayoritas responden dalam penelitian ini adalah perempuan, 69%. Sebagian besar responden berusia antara 20-24 tahun, 65% berstatus SMA sederajat, 64%, dan berpenghasilan kurang dari 1 juta adalah 57%. Analisis data, SEM-PLS, evaluasi uji model pengukuran, outer model, uji validitas. Uji validitas yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari validitas konvergen dan validitas diskriminan. Berdasarkan gambar 3 dan tabel 2, nilai indikator untuk variabel grand advertising, environmental attitude, dan franchise intention dan pembelian produk ramah lingkungan dinyatakan valid karena nilai outer loading yang dihasilkan lebih besar dari 0,4. Berdasarkan tabel 3, hasil pengolahan data pada semua variabel menghasilkan nilai AV lebih dari 0,5. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa semua indikator yang membentuk variabel telah memenuhi rule of
untuk uji validitas konvergen atau validitas konvergen. Berdasarkan tabel 4, nilai cross-sliding untuk indikator grant at varying, lingkungan, sikap, dan niat beli dalam membeli produk ramah lingkungan dengan masing-masing variabel menunjukkan hasil yang lebih besar jika dibandingkan dengan nilai cross-loading dengan variabel lain. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah pada uji validitas diskriminan melalui pendekatan pemuatan silang. Berdasarkan tabel 5, semua nilai akar kuadrat average variance extrinsic atau AVE untuk masing-masing konstruk dinyatakan lebih tinggi jika dibandingkan dengan korelasi antara satu konstruk dan konstruk lainnya, konstruksi lain dalam model. Berdasarkan hasil pengujian, dapat disimpulkan bahwa tidak ada masalah dalam uji validitas diskriminan menggunakan pendekatan Fornelli-Lasker. Berdasarkan tabel 6, nilai HTML untuk semua pasang konstruksi dalam format matriks, semua HTML nilai lebih rendah dari nilai ambang batas yang ditetapkan, yaitu 0,90. Berdasarkan nilai HTML, maka konstruksi dalam model estimasi memenuhi kriteria validitas diskriminan. Untuk tabel 7, uji reliabilitas, variabel grant at finishing, environmental attitude, dan Princess International dalam membeli produk ramah lingkungan menunjukkan nilai alpha dan composite reliability current backs yang telah melampaui 0,7. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa instrumen yang digunakan untuk mengukur semua variabel dapat diandalkan dan konsisten. Pengujian model struktural, model dalam. Tabel 8 menunjukkan bahwa variabel bebas pada variabel dependent memiliki nilai VIV yang lebih tinggi dari 0,20. Juga lebih rendah dari 5. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa tidak ada korelasi antara variabel sehingga tidak menjadi pelanggaran pada uji asumsi multikoloritas. Pada tabel 9 menunjukkan nilai kuadrat R dari variabel sikap lingkungan sebesar 0,388 atau setara menjadi 38,8%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel grant at varying dapat menjelaskan 38,8% dari varians dari variabel sikap lingkungan dan 0,612 dan atau 61,2% dijelaskan oleh variabel lain. Di sisi lain, nilai R kuadrat dari variabel niat beli dalam pembelian produk ramah lingkungan sebesar 0,657 atau setara dengan 65,7%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel grant at finishing bersama dengan variabel environmental attitude pada menjelaskan 65,7% dari varians variabel Princess International dalam membeli produk ramah lingkungan dan 0,342 atau 34,4 dari varians variabel dalam niat beli dalam membeli produk ramah lingkungan. Dijelaskan oleh faktor-faktor lain. Tabel 10 menunjukkan nilai F kuadrat antara variabel X dan Y sebesar 0,529, artinya terdapat pengaruh yang cukup besar. Selanjutnya, nilai F kuadrat dari variabel X dan Y adalah 0,634, artinya pengaruh yang cukup besar. Akhirnya, nilai F kuadrat dari variabel Z ke Y adalah 0,219, artinya berpengaruh sedang. Tabel 11 menunjukkan hasil uji nilai Q2 untuk variabel endogen berupa sikap lingkungan Z bernilai 0,210 dan niat beli dalam membeli secara lingkungan produk ramah lingkungan Y senilai 0,387. Hasil perhitungan Q2 yang lebih besar dari 0 menunjukkan bahwa variabel
eksogen pada model penelitian ini memiliki relevasi prediktif yang baik sehingga bahwa model penelitian ini layak. Tabel 12 menunjukkan hasil koefisien jalur atau koefisien jalur untuk setiap hubungan antara variabel-variabel dalam penelitian. Hasil koefisiensi jalur model struktural dapat berupa ditafsirkan sebagai berikut. Yang pertama, koefisien nilai variabel grain at finishing X terhadap nilai beli dalam membeli produk ramah lingkungan Y adalah 0,545. Nilai T statistiknya adalah 7132 dan nilai P adalah 0,000. Berdasarkan hasil pengolahan data tersebut, terdapat diartikan bahwa pengaruh grain at finishing X terhadap niat beli dalam membeli secara lingkungan produk ramah lingkungan Y dianggap memiliki pengaruh positif dan signifikan. Kedua, koefisien nilai variabel grain at finishing X terhadap sikap lingkungan Z adalah 0,623. Nilai statistik T adalah 9,6110. Dengan nilai P adalah 0,000. Berdasarkan hasil dari pengelolaan data tersebut dapat diartikan bahwa pengaruh grain at finishing X terhadap sikap lingkungan Z dianggap berpengaruh positif dan signifikan. Ketiga, nilai koefisien variabel sikap lingkungan Z pada pembelian niat produk ramah lingkungan Y sebesar 0,350. Nilai T statistik adalah 3734 dan nilai P adalah 0,000. Lingkungan Z terhadap niat beli untuk membeli produk ramah lingkungan Y dianggap memiliki nilai positif dan efek yang signifikan. Keempat, nilai koefisien variabel grain at finishing X terhadap niat beli memiliki produk ramah lingkungan Y melalui mediasi lingkungan sikap Z adalah 0,218. Nilai statistik T adalah 3,385 dan nilai P adalah 0,000. Berdasarkan dari hasil pengolahan data tersebut dapat diartikan bahwa pengaruh iklan X atas niat beli dalam membeli produk ramah lingkungan Y melalui mediasi sikap lingkungan Z dianggap memiliki dampak positif dan efek yang signifikan. Kesimpulan, grain at finishing berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat beli dalam membeli produk ramah lingkungan. Artinya semakin baik implementasi grain at finishing, semakin tinggi minat konsumen untuk membeli yang ramah lingkungan. Produk iklan ramah lingkungan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap sikap lingkungan itu. Apakah semakin baik penerapan grain at finishing, semakin tinggi konsumen menyikapinya. Yang kedua, sikap lingkungan berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat beli dan membeli produk yang ramah lingkungan. Ini berarti bahwa semakin tinggi minat individu untuk membeli secara lingkungan produk ramah. Sikap lingkungan memediasi pengaruh iklan ramah lingkungan terhadap pembelian niat produk. Artinya baik pula sikap lingkungan selanjutnya, semakin baik individu untuk membeli produk yang ramah lingkungan. Pengaruh mediasi yang diberikan oleh variabel sikap lingkungan adalah mediasi sebagai dengan jenis mediasi komplementer. Pun kontribusi penelitian. Pertama, pengaruh sikap lingkungan. Peneliti dapat mengungkap bagaimana iklan yang menekankan pada kepedulian lingkungan mempengaruhi sikap individu terhadap isu lingkungan secara umum. Yang kedua, dampak sosial dan lingkungan. Menilai apakah iklan tersebut juga memberikan dampak positif secara sosial dan lingkungan, misalnya dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan produk-produk yang lebih berkelanjutan. Ketiga, pengaruh branding. Meneliti sejauh mana citra merek atau brand image Garnier dalam dipengaruhi oleh kampanye iklan yang ramah lingkungan, serta bagaimana hal ini mempengaruhi persepsi konsumen. Yang keempat, implikasi praktis, memberikan wawasan
bagi perusahaan seperti Garnier dalam merancang strategi pemasaran yang lebih efektif yang tidak hanya fokus pada penjualan tapi juga pada keberlanjutan lingkungan. Adapun keterbatasan dalam penelitian, yang pertama, keterbatasan generalisasi. Hasil dari penelitian ini memungkinkan tidak bisa secara langsung digeneralisasikan ke populasi yang lebih luas karena fokus pada produk terlalu atau konteks tertentu, misalnya konsumen tertentu di lokasi geografis tertentu. Yang kedua, ada efek pengukuran. Variasi dalam pengukuran sikap lingkungan dan niat membeli dapat mempengaruhi validitas internal penelitian, terutama jika pengukuran tidak konsisten atau tidak memadai. Yang ketiga, keterbatasan sampel. Ukuran sampel yang terbatas atau karakteristik sampel yang tidak mewakili populasi secara keseluruhan dapat membatasi generalisasi hasil penelitian. Yang keempat, efek eksternal. Faktor-faktor eksternal seperti perubahan tren pasar atau kampanye iklan kompetitor juga dapat mempengaruhi hasil penelitian, tetapi sulit untuk dikontrol secara penuh. Batasan metodologi. Metode penelitian tentu misalnya metode survei atau eksperimen memiliki kelemahan tersendiri yang dapat membatasi interpretasi hasil penelitian, waktu dan biaya. Keterbatasan sumber daya, waktu, biaya, dan tenaga kerja dapat mempengaruhi desain dan ukuran sampel serta cangkupan penelitian. Sekian dari hasil penelitian yang telah saya paparkan. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sekian dan terima kasih.